the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang bisa bertemu dengan jemaat sekalian, baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Kita akan masuk ke seri kedua, tema tentang ketika Tuhan menjawab doa. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saudara-saudara sekalian, ada satu informasi yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jangan lupa waktu masuk ke YouTube channel saya, saudaraku, untuk klik subscribe dan lonceng. Karena pada saat saudara klik subscribe dan lonceng, ketika ada khotbah saya yang terbaru dirilis, secara otomatis sudah ada notifikasi di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk mengikuti ibadah. Demikian informasi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 3 bagian, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama dari Matius ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian kedua kita ambil dari Matius 26 ayat 38 sampai 39. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berkata, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Firman Tuhan bagian kedua, bagian ketiga, kita ambil dari kitab Roma, pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, firman Tuhan sudah kami baca, Roh Tuhan bekerja lewat pemberitaan firman, beri hamba-Mu hikmat dan bijaksana dan ketenangan, supaya boleh memberikan firman dengan bahasa yang boleh dimengerti oleh jemaat, sehingga jemaat lewat firman Tuhan mereka boleh teguhkan imannya dalam perjalanan kehidupan rohani mereka, di dalam penantian akan jawaban Tuhan, mereka bertumbuh pengenalan akan diri dan pengenalan akan Tuhan, dan juga bertumbuh di dalam Christian worldview, dalam intimacy with God, dan peneguhan iman dalam faith in Christ. Tuhan berfirman, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk di part 2, seri kedua daripada tema ketika Tuhan menjawab doa. Dan saudara sekalian, sebelum kita masuk ke part 2, seri pertama saya akan jadikan introduction. Seri pertama menjadi introduction di seri kedua ini, saudaraku. Dan di seri pertama kita membahas standpoint-nya tidak boleh lupa ketika kita bicara mengenai doa, saudara sekalian. Standpoint-nya adalah doa adalah suatu komunikasi dengan Tuhan. Nah, pada saat komunikasi dengan Tuhan dalam doa itu menyangkut 3 dimensi yang penting. Tentang manusia itu, tentang Tuhan, dan tentang permohonan doa. Allah adalah Allah yang maha tahu semua yang akan terjadi pada kita. Tuhan tahu semua. Dan kita manusia terbatas, tidak maha tahu, saudaraku. Maka doa buat Tuhan
doa kita buat Tuhan tidak penting, saudaraku, karena Tuhan sudah tahu semuanya apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi doa penting buat kita karena kita terbatas. Kita tidak mau, saudaraku, kita tidak maha tahu. Maka perlu ada penjajakan step by step untuk mengenal kehendak Tuhan, saudara sekalian. Dan di dalam permohonan doa kita itu berisi permohonan kita dan juga berisi kehendak Tuhan, saudaraku. Di dalam permohonan doa itu berisi kehendak kita dan kehendak Tuhan. Maka di situ terjadi penyelarasan antara kehendak kita dan kehendak Tuhan. Itu standpointnya. Dan ingat, ketika kita bicara mengenai doa, saudaraku, yang paling alkitabiah adalah seperti doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehendak Tuhan paling besar, kehendak kita taruh di bawah, saudaraku, supaya kita menyelaraskan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yesus pada saat hidup di dunia memberikan contoh yang paling sempurna dalam berdoa. Seperti Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Bapa, jikalau boleh cawan pahit ini berlalu daripadaku, supaya Tuhan tidak naik ke atas kayu salib. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dalam doa seperti itu, Tuhan mengajar kepada umatnya, termasuk kita, saudaraku, senantiasa doa kita itu harus sesuai, harus takluk di bawah kedaulatan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, saudara sekalian. Ini menjadi basic yang penting dalam pemahaman tentang doa, saudara sekalian. Dan jangan lupa, setiap seri yang ada selalu akan berkaitan dengan Christian worldview, intimacy with God, and faith in Christ. 3 mata rantai itu bekerja untuk memahami dalam dimensi permohonan doa kita. Oke, saudaraku, dan seperti di seri pertama kita menjelaskan, karena ketika kita menaikkan doa itu penting buat kita, gunanya adalah supaya dalam permohonan doa itu, saudaraku, kita lebih mengenal diri dan juga lebih mengenal Tuhan. Yang kedua, kita bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, saudaraku. Nah, dari situ muncullah bahwa Tuhan ketika menjawab doa kita itu, dan dari 3 bagian, saudaraku. Tuhan menjawab yes, ya. Tuhan menjawab wait, tunggu. Tuhan menjawab no, tidak, saudaraku. Nah, when God say yes, itu sudah kita bahas di seri pertama, saudaraku, dengan segala pengembangannya. Nah, di seri kedua ini kita akan membahas tentang God say. Nanti di seri ketiga, saudaraku, kita akan membahas God say no. Nah, sekarang kita bahas God say wait, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, jawaban Tuhan yes, wait, and no itu, saudaraku, sebenarnya yang paling sentral terletaknya di wait, saudaraku. Jadi seri kedua ini menjadi penting. Wait ini menjadi suatu mata rantai untuk menghubungkan kepada yes, untuk menghubungkan kepada no, saudaraku. Justru wait ini adalah pembelajaran hidup, saudaraku, supaya di dalam proses wait inilah kita mengerti akan Tuhan, mengerti akan diri. Dalam proses wait inilah, saudaraku, terlatih kita punya Christian worldview, terlatih intimasi kita dengan Tuhan, dan iman kita bertumbuh dalamnya. Justru wait itu menjadi sangat penting, saudaraku. Nah, saudara perhatikan dengan baik. Mengapa dalam permohonan doa itu, saudaraku, Tuhan memberikan wait, tunggu, saudaraku? Mengapa harus tunggu, saudaraku? Di dalam diri kita sebagai manusia, kita sering sekali dan kita ingin sekali dalam permohonan doa kita itu kalau bisa lebih cepat, lebih baik Tuhan menjawabnya. Karena kita berpikir dengan lebih cepat dikabulnya doa, apa yang kita ingin lebih cepat didapat, urusan lebih cepat selesai, saudaraku. Itu menurut cara berpikir kita. Itu menurut apa yang kita mau. Tetapi dalam permohonan doa, kita akan menyelaraskan dengan apa yang Tuhan mau, saudaraku. Kehendak kita taruh di bawah kehendak Tuhan. Maka perlu ada wait, saudaraku. Nah, bagaimana memahami wait dalam hidup saudara sekalian? Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai wait, saudaraku, ya, setiap kita itu, saudaraku, menunggu itulah sesuatu yang membosankan, saudaraku. Apalagi ketika kita didesak oleh kebutuhan yang sangat besar. Menunggu membutuhkan waktu. Justru dalam penantian seperti itu, saudaraku, ya, kita belajar apa itu kesabaran. Kita belajar apa itu penantian. Kita belajar apa itu keluh kesah. Kita belajar apa artinya berpacu dengan waktu. Kita belajar apa artinya rasa jenuh sekali. Kita belajar apa artinya kadang-kadang kita ragu. Kadang-kadang kita cemas. Kadang-kadang kita merasa hidup ini sudah susah sekali untuk menghadapi, untuk menerima jawaban yes dari Tuhan, saudaraku. Justru wait itu menjadi suatu hal yang penting di tangan Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Dan sering sekali kita sebagai orang percaya, kita tidak sadari itu. Maka kita sepertinya ingin menggurui Tuhan.
Sepertinya kita ingin mengajari Tuhan, kasih saya lah Tuhan lebih cepat apa yang saya mau, supaya urusannya selesai, supaya aku tidak pusing, supaya aku tidak sakit. Itu cara kita, saudaraku. Tapi percaya, saudaraku, waktu kita menaikkan doa kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan jeda namanya wait, untuk suatu pelatihan hidup, saudaraku. Kalau saya ambil dari Alkitab, kelihatan, saudara sekalian. Coba lihat umat Israel. Tuhan menjanjikan mereka pergi ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, saudara sekalian. Sementara umat Israel dalam penjajahan oleh Raja Fir'aun, saudaraku. Setelah penjajahan lepas dari perbudakan itu, Musa membawa mereka menuju ke padang gurun, menuju ke tanah perjanjian. Dan dalam Alkitab kita dengar ceritanya, saudaraku, perjalanan dari padang gurun itu menuju ke tanah perjanjian itu 40 tahun, saudaraku. Tuhan memberikan mereka itu wait for 40 years. Apa gunanya, saudaraku? Tuhan memberikan jawaban pada mereka itu tunggu. Tunggu menuju kepada yes, yaitu tanah perjanjian, saudaraku. Tapi tunggunya 40 tahun, saudaraku. Nah, kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, 40 tahun itu apa yang terjadi? Itu pembelajaran hidup kepada umat Israel, saudaraku. Di situ terjadi pemberontakan, rasa tidak senang dengan Tuhan, rasa tidak terima, hidup yang tidak enak, hidup yang terancam, saudaraku. Semua perjalanan, saudaraku, membawa mereka keluh kesah. Di situ iman mereka teguh, di situ mereka belajar dari kesalahan mereka. Itu wait, saudara sekalian, 40 tahun. Jadi, saudara, dengan belajar Alkitab tentang begini, coba saudara lihat hidup saudara. Khotbah seperti, saudaraku, akan kena kepada saudara yang hari ini dalam posisi wait, saudaraku. Posisi wait yang menuju kepada yes, ya, saudaraku, ya. Posisi wait yang menuju kepada no, itu nanti di seri ketiga. Saudara menanti, bukan? Dalam penantian itu sudah berapa lama, saudaraku? Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin sudah setahun, atau mungkin sudah 2 tahun, sudah 3 tahun. Dalam penantian itu apa, saudara, rasanya? Kalau saudara mau jawab pasti banyak. Wah, keluh kesah, Pak. Tak sabar, Pak. Rasanya susah sekali. Kadang-kadang saya merasa Tuhan tidak peduli, Pak. Kadang-kadang saya merasa orang lain sudah mendapat apa yang mereka ingini. Saya masih tetap bergumul. Rasa-rasanya Tuhan itu tidak peduli saya. Tuhan itu tidak dengar saya. Rasa-rasanya itu jauh sekali dari harapan yang saya inginkan. Tapi, saudaraku, itu proses yang harus kita hadapi lewat proses wait. Saudaraku, pernah you dengar seperti ini khotbahnya? Tidak serta-merta loh, saudaraku. Di seri pertama kita belajar, ada doa yang Tuhan jawab, yes, yang terjadi serta-merta. Ada, saudara, kan? Musa berdoa kepada Tuhan karena umat Israel sudah ada di tepi laut. Diserang oleh Raja Fir'aun dari belakang. Waktu Musa berdoa serta-merta, Tuhan menjawab doa. Itu laut terbelah menjadi 2, saudaraku. Sehingga umat Israel lepas dari penyerangan Raja Fir'aun, saudaraku. Tetapi dalam perjalanan hidup di seri kedua, saudaraku, saya ingin mengatakan, ketika kita ada di seri pertama, setiap kita berdoa Tuhan menjawab kita yes, saudaraku, itu baik buat kita karena permohonan doa membuat rohani kita tumbuh dengan baik. Tetapi kalau kita mengerti hanya yes dari Tuhan, rohani kita nggak pernah dewasa, saudaraku. Maka kita harus masuk kepada posisi yang wait. Justru di wait itulah rohani kita bertumbuh step by step untuk memahami diri, untuk memahami Tuhan, saudaraku. Ada self-correction dalamnya, ada pengenalan, oh Tuhan maunya apa? Kenapa saya menanti begitu lama? Apa maksudnya Tuhan? Ada sesuatu rencanakah yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya? Dalam penantian seperti ini, ada maksud-maksud yang Tuhan mau beritahu saya. Nah, ini pembelajaran hidup, saudaraku. Justru wait itu menarik sekali, saudara sekalian. Wait itu menarik sekali. Saya ingin tawarkan kepada jemaat. Jikalau engkau tidak suka wait dalam rencana Tuhan, saudaraku, kau tak pernah mengenal Tuhan jauh lebih baik daripada hari-hari ke depan, saudaraku. Gak pernah. Tapi justru penantian wait itu mau berapa lama, saudaraku, itu terserah Tuhan, saudara sekalian. Umat Israel 40 tahun. Mungkin dalam pergumulan saudara itu bisa menunggu 5 tahun, 10 tahun, atau 5 minggu. I don't know, saudaraku. Tapi tetap wait itu menjadi penting buat kehidupan kita, saudara sekalian. Kita kadang-kadang merasa Tuhan itu terlampau telat. Enggak, saudaraku. Justru kekeliruan adalah waktu kita tidak mampu memahami rencana Tuhan yang Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya, saudaraku. Tidak pernah telat, tidak pernah terlampau cepat, tapi on time, saudaraku. Itu yang kadang-kadang kita tidak suka dalam hidup ini. Maka terjadi rohani itu naik turun, saudaraku. Justru wait ini adalah sekolah kehidupan sampai mati loh, saudara sekalian. Sampai mati.
Justru saudara perhatikan, dalam sekolah kehidupan di Wade inilah saudaraku, intimasi saudara dengan Tuhan itu bertumbuh. Kadang-kadang gelisah. Kadang-kadang mulai meragukan Tuhan. Kadang-kadang timbul pikiran, oh enggak, Tuhan kan sudah mati buat saya. Intimasinya mulai kuat lagi. Kadang-kadang kendur, kadang-kadang kuat saudaraku. Intimasi terlatih di situ. Kadang-kadang kita punya world view, mulai timbul negatif thinking sama Tuhan. Kadang-kadang kita komplain, mulai menggerutu sama Tuhan. Kok tidak peduli saya sih? Tuhan kok tidak dengar apa yang saya omongin? Kok Tuhan tidak lihat kebutuhan saya? Kita punya Christian worldview main, saudaraku. Tapi lewat proses itu, Christian worldview kita dibuat matang. Ternyata Tuhan begini dari Alkitab yang kita baca, saudara sekalian. Dan ketika intimasi dengan Tuhan itu dalam proses itu bertumbuh, otomatis worldview-nya bertumbuh dan imannya juga menjadi teguh. Sampai nanti suatu hari kita sampai kepada masa dari wait itu dia menuju kepada yes, saudaraku. Saudara melihat di situ saudara baru memuji kebesaran Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan aku dengan cara penantian seperti ini. Waktu aku memiliki yes daripada Tuhan, kesungguhanku untuk menerima apa yang sudah aku mau, yang Tuhan kasih, ya, membuat saya mampu menghargai dengan amat sangat. Saya menjaga dengan sangat baik. Justru saudara ketika melihat ke belakang wait itu, saudara sangat menghargai apa yang sudah Tuhan kasih, saudaraku. Sebenarnya itu loh rencana Tuhan, saudara sekalian. Dan terjadi kematangan rohani karena aku sudah lewati proses untuk mengerti apa yang Tuhan mau, saudara sekalian. Do you understand? Kadang kita nggak mau lihat itu. Wah, menarik sekali saudara di Wade ini. Dan kalau dibahas saudaraku, Wade itu akan besar dimensinya. Setiap orang mempunyai dimensi yang berbeda. Setiap orang mempunyai pergumulan Wade yang berbeda saudaraku. Penantiannya mungkin lama sekali. Kalau kita ambil contoh Habakuk juga sama saudara sekalian. Dia berteriak berapa lama Tuhan. Habakuk dipakai untuk melayani umat pada masa penjajahan. Pada masa penganiayaan. Dia melihat Tuhan tidak turun tangan. Maka dia berteriak, Tuhan, berapa lama aku berdoa kau tidak tolong. Lihat umatmu sudah dianiaya habis-habisan. Tapi Tuhan bilang, wait, penantian Habakuk cukup lama. Sehingga timbullah keraguan dia kepada Tuhan. Timbullah kecenderungan untuk menyalahkan Tuhan. Timbullah untuk mengatakan, matamu terlampau suci untuk melihat kejahatan. Kenapa engkau biarkan kejahatan terjadi? Seperti ingin menggurui Tuhan, saudaraku. Tapi di dalam perjalanan bertahun-tahun Habakuk melayani, dalam proses wait itu, ujungnya dia mengerti yes dari Tuhan, saudara sekalian. Itu loh hidup, saudaraku. Nah, hari ini kalau saya ambil beberapa contoh dalam hidup kita, saudara sekalian, coba perhatikan hidup saudara. Mungkin saudara adalah orang yang sedang sakit. Ya. Dalam permohonan doa yang sudah cukup lama, doa sudah, Pak. Udah doa action, Pak. Berobat sudah, ke dokter sudah, tapi ini penyakit tidak kunjung sembuh, Pak. Kenapa doaku Tuhan tidak kabulkan? Saudara dalam proses wait yang menuju kepada yes. Seri kedua, saudaraku ya. Proses wait yang menuju kepada yes. Penantian akan lama, saudaraku. Karena mungkin dalam penyakit saudara itu butuh pengobatan yang jauh-jauh lebih lama. Jadi saudara yang sedang sakit, saudara berdoa, sampai sekarang belum sembuh, saudara adalah di posisi wait. Timbullah keluh kesah dalam hatimu. Kadang you duduk di kamar, tertidur, rasanya tertidur begini membosankan Tuhan. Penatlah, capeklah, kecewa itu bercampur saudaraku. Saudara ingat, apa yang kamu alami hari ini, itu adalah pendidikan dari Tuhan buat saudara. Pendidikan rohani. Pendidikan Christian worldview, pendidikan intimasi with God, pendidikan supaya punya faith in Christ itu bertumbuh, saudara sekalian. Oke? Nah, saudara yang berbisnis juga sama. Dalam zaman seperti saudaraku, saya tahu, pasti kita banyak menaikkan doa, saudaraku. Tapi posisinya wait. Dalam keadaan COVID begini, saudaraku, posisinya wait. Mau berapa lama Tuhan? Itu Tuhan yang tahu, saudaraku. Kita hanya diajar tekun menjalani, tekun menganalisa, tekun memeriksa diri, tekun untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Nah, orang yang mencari pasangan pun sama, saudaraku. Orang-orang muda yang mau menikah, mencari pasangan sama, saudaraku. Kalau saya ambil contoh, misalnya seorang anak gadis, Tuhan, boleh nggak Pak Pendeta, dalam doa saya meminta pasangan untuk saya itu dengan kriteria yang saya mau? Boleh, saudaraku. Tinggal diproses saja sama kehendak Tuhan. Oke. Saudara boleh minta pasangan yang model apa saja. Silakan, saudaraku. Boleh minta. Tapi ingat, permintaanmu nanti diproses di bawah kehendak Tuhan.
Tuhan, aku mau calon suami yang sawo matang, ya, yang baik, pintar. Boleh, saudaraku, silakan berdoa. Tapi proses wait penantian seperti itu, saudaraku, saudara jalani. Saudara berteman dengan siapa aja, ya, khususlah yang saudara inginkan. Carilah yang sawo matang, saudaraku. Mungkin ada 5 teman cari sawo matang begitu. Tapi dalam perjuangan saudaraku bertahun-tahun seperti itu, ternyata dengan bertemu beberapa teman yang warna kulitnya sawo matang seperti yang kita mau, saudaraku, kriterianya nggak cocok. Dan waktu jalaninya nggak pas. Tidak bisa pacaran. Atau pacaran sebentar putus, saudaraku, begitu. Dalam perjalanan wait yang sudah lama itu, saudaraku, mulai ke yesnya seperti apa. Dan di situ pembelajaran hidup, saudaraku. Mungkin saudara berpikir loh, ya, apa saya tidak belajar lebih bijak? Dulu ngomongnya hanya mau yang sawo matang kulitnya. Bagaimana dengan yang warna putih? Atau yang warna hitam? Kenapa aku tidak belajar mengenal mereka? Kok aku hanya melihat dengan kacamataku sendiri? Apakah aku tidak mampu membuka dimensi? Kenapa saya mengkotak-kotakkan hal seperti itu? Dan itu timbul kedewasaan rohani, saudaraku. Timbul kedewasaan rohani untuk mengerti yes dari Tuhan, saudara sekalian. Jadi menarik, saudaraku. Jadi seri keduanya, saudaraku, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya tahu jemaat di seri kedua ini menjadi penting, saudaraku. Ingat ya, seri kedua adalah proses wait yang menuju kepada yes dulu, saudaraku. No-nya belum dibahas. Proses wait yang menuju kepada yes. Nanti kalau sudah nunggu sekian lama, oke, waktunya Tuhan sudah oke, on time, waktu saudara mana yes itu, hatimu itu senang sekali. Kau akan menghargai apa yang Tuhan kasih dengan jaga sungguh-sungguh. Karena ini susah didapat, Pak. Karena ini capek pergumulannya, Pak. Karena permohonannya lama. Karena itu saya bayar harga, Pak. Saya bayar harga sungguh-sungguh, Pak. Saya baru bisa mendapatkan seperti ini. Ingat nggak tadi ayat itu, saudaraku, Roma itu? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Aku fight, Pak. Hari ini baru saya dapat seperti ini. Jadi, saudaraku, Tuhan ingin mengajar kita. Dalam permohonan doa juga ada perjuangannya, saudaraku. Selain doa yang kita naikkan, harus ada harga yang dibayar, yaitu action. Doa saja tidak bisa, saudaraku. Selain doa, harus ada tindakan konkret. Nah, tindak konkret itu harus bayar harga, saudaraku. Bayar harga waktu, tenaga, pikiran, pengorbanan perasaan, segala macam, saudaraku. Sampai waktunya tiba, you baru melihat kebesaran Tuhan. God say yes. Sebenarnya, orang-orang seperti itulah, saudaraku, yang bisa menghargai apa yang Tuhan beri. Untuk sesuatu yang diberikan, waktu kita ngomong langsung diberikan, saudaraku, ya. Kecuali kasus-kasus yang khusus seperti Musa membelah laut, saudaraku. Untuk sesuatu permohonan kita yang Tuhan beri at this moment, on the spot, saudaraku, kelihatannya kita akan kurang menghargai. Kelihatan hanya ngomong langsung dapat, gampang didapat, saudaraku. Tapi kalau dibayar harga, pengorbanan tenaga, waktu, lutut untuk berdoa, air mata, penantian yang lama, rasa keinginan yang sangat besar, saudaraku, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ketika kita mendapatkan itu, kita seperti disirami oleh satu air yang sangat sejuk dalam hidup ini, saudaraku. Apa yang kita dapatkan, sungguh kita akan menjaga karena sulit mendapatkannya. Sebenarnya itu yang Tuhan mau dalam hidup, saudaraku. Coba saudara lihat dalam hidup. Kalau engkau mau ingin cepat, saudaraku, sebenarnya pendidikan Tuhan belum selesai. Tuhan ingin engkau menghargai nanti apa yang Tuhan kasih itu, you hargai sungguh-sungguh. Hargai selama-lamanya. Kau jaga dengan baik. Apapun yang kamu minta itu, yang Tuhan bilang yes nanti itu, Tuhan berkeinginan. Kau menjaga itu, you appreciate it, dan kau menghargai dengan baik, dan engkau memelihara dengan bagus. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Maka berdoa ada wait dalam hidup. Selain daripada untuk menciptakan penghargaan kepada yang Tuhan kasih, juga mengajar kita, rohani kita tumbuh dalamnya. Pasti kalau sudah wait itu menjadi yes, saudaraku, pasti punya intimasi tumbuh dengan Tuhan. Tuhan rupanya begini ya, Tuhan itu baik ya, hanya aku yang nggak ngerti. Pasti punya word view jadi bertumbuh, saudaraku. Ternyata Tuhan itu sempurna loh. Dia tahu bagaimana mendidik saya. Karena saya orang yang kurang sabar. Tidak pernah sabar. Dia didik sampai saya belajar untuk sabar. You punya faith akan bertumbuh karena you percaya Tuhan itu, saya percaya Tuhan itu penjawab doa yang sempurna. Tuhan tahu sekali yang menjadi kebutuhan saya apa. Imanmu bertumbuh, saudaraku. Inilah yang sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, mengertikah saudara? Coba pahami seri kedua ini.
Dari wait, ia menuju kepada yes, saudaraku. Butuh timing, butuh time, butuh waktu, butuh jeda waktu, saudaraku. Karena disitulah you belajar Tuhan. Ngapain you dapat sesuatu yang tiba-tiba, kau tak akan pernah menghargai, saudaraku. Tapi kalau lewat perjuangan, air mata, kesulitan, you akan pegang itu dengan tanganmu yang kuat, karena Tuhan yang kasih, saudaraku. Oke, pernah perhatikan hal seperti itu, saudara sekalian. Tuhan itu guru yang sempurna. Tuhan itu pengajar hidup buat kehidupan kita, saudaraku. Dia tahu bagaimana cara mendidik kita. Untuk menjadi mas murni, ya saudaraku, mas supaya bisa murni perlu ribuan derajat. It takes time untuk membakar ia menjadi murni, saudaraku. Untuk menjadi seorang rohaniawan yang baik, untuk menjadi seorang Kristen yang baik, untuk seorang pengikut Kristus yang baik, saudaraku, butuh waktu di tangan Tuhan untuk membentuk kita, loh, saudaraku. No mau tanya umurmu berapa? You percaya Tuhan itu sudah berapa lama? Pengenalan you kepada Tuhan itu sampai di mana? Pengenalan kepada dirimu sudah sampai di mana, saudaraku? Semua butuh itu disebut sebagai time. Itulah wait dari Tuhan, saudaraku. Jadi kalau sudah dengar khotbah ini, kalau kamu dalam penantian, saudaraku, ingat baik-baik. Penantian itu adalah mutiara buat you. Penantian itu adalah sekolah kehidupan buat saudara. Penantian itu adalah kebaikan Tuhan untuk mengajar kita. Penantian itu emas. Penantian itu permata dalam hidup ini, saudaraku. Penantian itu adalah suatu jeda hidup di mana kita mengerti maksud Tuhan, memahami maksud diri, menyelaraskan apa yang menjadi kehendak kita dengan kehendak Tuhan, saudara sekalian. Dari wait menuju kepada yes. Mengerti, saudara sekalian? Coba pelan-pelan lihat diri saudara masing-masing. Coba teliti sebentar. Saya tahu banyak permohonan doamu yang dalam masih posisi wait. Mungkin ada 10 doa, ada 5, ada 3 yang dalam posisi wait, saudaraku. Mulai timbul dalam hatimu prasangka-prasangka yang tidak baik. Hari ini dengarkan firman ini dengan teliti, saudaraku. Wait dari Tuhan itu sempurna. Wait dari Tuhan itu mutiara buat kita, saudaraku. Wait dari Tuhan itu adalah pembentukan hidup yang amat dibutuhkan oleh setiap orang percaya, saudara-saudara sekalian. Saudara perhatikan. Dari wait itu, ketika dia sudah menuju no, saudara sekalian, di perjalanan pintu menuju pintu gerbang yes, saudaraku, dari wait itu menuju kepada yes, saudaraku. Sebelum masuk kepada yes, saudara sekalian, saudara mulai sense di situ biasanya. Dengan lamanya pergumulan waktu yang tukas, saudara mulai merasa, saya yakin, saya percaya Tuhan pasti kasih, itu akan menuju kepada yes. Tapi dalam perjalanan, saudaraku, sudah hampir ending proses wait itu, saudara sense untuk merasa Tuhan kasih itu nggak ada, saudaraku. Saudara merasa makin ragu, saudara merasa makin bimbang. Nah itu, seperti itu, wait itu bukan lagi arahnya kepada yes. Wait itu dia mengarah kepada no, saudara sekalian. Nah itu di seri ketiga nanti. Dari wait yang lama, sense-nya nggak ada. Saya tidak yakin nih, dan dia akan mengarah kepada no. Dalam pengarahan kepada no itu, di seri ketiga, terjadi perubahan, saudaraku, yaitu cara berdoa. Itu lebih unik lagi di seri ketiga nanti. Dari wait itu menuju pada no, saudara sekalian. Oke? Nah sekarang, sampai di poin ini, saudara sekalian. Jemaat, baik yang usia masih muda sekali, usia remaja, pemuda, saudara-saudara yang sebaya, saudara orang tua, saudara orang anak-anak Tuhan, pasti saudara suka dan sering menaikkan doa. Hari ini Tuhan menjawab dengan cara seperti ini, supaya kau dewasa rohani, saudaraku. Seri pertama Tuhan bilang yes. Seri kedua Tuhan bilang no, supaya kau ngerti hidup, saudaraku. Hapus air mata kadang-kadang penuh kecewaan. Tabakan hati kadang-kadang harus mengarungi waktu yang cukup lama. Semangat hidup terkadang melihat orang lain sudah meraih, engkau belum, saudaraku. Mungkin saudara sekarang di negaramu subuh, pagi, atau malam. You ada di Indonesia, di kota-kota Indonesia, atau di kota di luar negeri, saudaraku. Saudara sedang mendengarkan firman seperti ini. Saudara sedang di kantor, perhatikan khotbah hari ini. Saudara sedang bawa kendaraan sambil mendengarkan, hati-hati di jalan di depan, dengarin baik-baik khotbah hari ini.
Saudara yang di kamar tidur, bergumul sendiri, nggak tahu Tuhan kapan jawab doa saya. Hari ini Tuhan sudah jawab dengan cara begini. Saudara dalam keluarga besar lagi nonton dan dalam ikut ibadah video ini, saudaraku, saudara memperhatikan dan saudaraku merasa bahwa Tuhan benar-benar sedang mengajar, sedang berbicara kepada engkau, saudaraku. Coba lihat pelan-pelan. From God answer yes. Masuk ke God answer with. Suatu pembelajaran hidup, saudaraku, membentuk kualitas rohani yang baik. Mari jemaat, kita berdoa sebentar. Saudara-saudara sekalian, perhatikan apa yang kau alami hari ini dalam permohonan doamu. Banyak permohonan doa yang masih dalam posisi wait ya. Dan hari ini Tuhan menjawab dengan caranya Tuhan. Tuhan ingin mengatakan engkau harus sabar, belajar tekun dalamnya, karena Tuhan bekerja selalu tepat pada waktunya. God always on time. Tuhan tidak pernah telat. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Tuhan selalu on time, saudaraku. Perhatikan dengan baik. Ketika hatimu sudah mulai gelisah, ketika engkau sudah tawar hati, ketika mulutmu sudah hambar terus berdoa, ketika kepercayaannya mulai kendor, saudaraku, ketika rohani mulai lemah dalam permohonan doa yang begitu lama tak kunjung datang, hari ini Tuhan berikan penyegaran rohani untuk kau mengerti. Jangan putus asa berjuang dalam proses hidup, wait, supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Di tengah penyakit yang kau alami, di tengah proses kesulitan keuangan yang kamu alami, di tengah masalah krisis keharmonisan rumah tangga yang kamu alami, di tengah cita-cita yang tergantung, terhambat, di tengah-tengah kuliah yang harus menunggu, di tengah banyak hal yang harus kamu menanti, coba sekarang engkau melihat kebesaran Tuhan di situ. Tuhan tak pernah tinggalkan engkau, matanya selalu tertuju kepada engkau. Tangan Tuhan mampu menolong, kaki Tuhan mampu berjalan menghampiri engkau, dan mata Tuhan tidak lepas dari engkau. Hanya Tuhan mau kau belajar di waktu penantian itu, supaya kamu rohaninya menjadi baik. Tujuannya tetap adalah demi kepentingan kita orang percaya. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat yang mendengarkan firman hari ini. Di tengah gundah gulana hati, di tengah kekecewaan yang datang silih berganti, di tengah rasa semangat hidup dan kadang-kadang jenuh hidup, kadang-kadang kecewa sekali dengan permohonan yang belum Tuhan jawab, kiranya lewat firman hari ini, engkau memberikan setitik pencerahan Tuhan, supaya umat Tuhan dimanapun berada, mereka boleh melihat tangan Tuhan tetap bekerja dalam situasi, kondisi apapun, supaya jemaat melihat bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Ada kehendak Tuhan di balik penantian itu, supaya umat melihat kebesaran tangan Tuhan sedang membentuk umatnya dengan tangan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan, perhatikan setiap umat-Mu tengah gejolak yang mereka hadapi, problem yang mereka hadapi, Tuhan Yesus. Mereka gunakan lutut, mereka gunakan air mata, mereka gunakan mulut, mereka gunakan kata-kata, mereka gunakan tangan untuk berdoa kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha kasih, bekerja di tengah-tengah permohonan doa setiap umat. Dan jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat yang sedang bergumul. Hamba berdoa, tangan Tuhan diletakkan di atas kepala mereka, menciptakan Christian worldview yang kuat dengan firman yang mereka pelajari. Tangan Tuhan diletakkan dalam hati mereka, menciptakan intimasi yang kuat dengan Tuhan, memahami penantian dalam permohonan doa. Dan tangan Tuhan membentuk iman mereka teguh dalam Engkau, melihat kebesaran Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dengar hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.